Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang PPh 21. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winda Silviani dengan NIM 642314117. Perkenalkan, nama saya Jalmarta Luturba dengan NIM 642311578. Perkenalkan, nama saya Nova Fitri Aulia dengan NIM 6423163. Nama saya Yola Pradila Kartini dengan NIM 6430786. Perkenalkan, nama saya Andini Liliani dengan NIM 6423165. Apa itu PPh pasal 21? PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, honorarium, dan lainnya yang diterima oleh pribadi dalam negeri karena pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Sistem pajak di Indonesia menggunakan self-assessment di mana wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. 2. Subjek dan objek PPh pasal 21. Subjek atau karyawan, individu yang menerima penghasilan, yaitu objek, semua penghasilan terkait pekerjaan seperti gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan lainnya. Dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21. Peraturan Dirjen Pajak per 31 per PJ 2009 diubah menjadi per 57 PJ 2009. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari pembayaran pajak PPh 21. Yang pertama, manfaatnya yaitu kontribusi pada pembangunan negara. Pajak PPh 21 merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional. Dengan membayar PPh 21, masyarakat turut berkontribusi dalam pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur. Pajak digunakan untuk membangun dan memperbaiki seperti jalan raya, jembatan. Nah, yang kedua, pendidikan. Pajak membantu pendanaan pendidikan seperti subsidi sekolah, pembangunan sekolah, dan yang ketiga, kesehatan. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk membangun rumah sakit, puskesmas, dan program kesehatan masyarakat lainnya. Dan yang terakhir, program sosial dan subsidi seperti subsidi listrik, BBM, dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat. Yang kedua, untuk mendukung stabilitas dan kemajuan ekonomi, pajak PPh 21 memberikan kontribusi besar terhadap kestabilan ekonomi negara. Dana pajak digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, mendukung UMKM, dan membantu perekonomian tetap stabil. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan hukum. Membayar PPh 21 menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang perpajakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Manfaat kepatuhan ini meliputi yang pertama, menghindari sanksi atau denda, dan yang kedua, membangun citra positif, yaitu kepatuhan pajak menunjukkan integritas dan tanggung jawab individu atau perusahaan. Dan terakhir, mempermudah administrasi pajak, membayar pajak dengan tepat waktu dan benar, memudahkan pelaporan SPT tahunan, dan minimalkan masalah hukum di masa depan. Langkah-langkah menghitung PPh pasal 21. Hitung penghasilan bruto. Jumlahkan semua penghasilan karyawan, gaji, tunjangan, dan lain-lain. Kurangi potongan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Potongan lainnya seperti iuran, pensiun jika ada. Hitung pajak tentang gunakan trans progresif dan sesuaikan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Hitung penghasilan neto. Kurangkan bruto dengan potongan dan pajak, terutama gaji yang diterima, penghasilan neto yang diterima setelah pajak. Lalu, contoh perhitungan PPh pasal 21. Penghasilan bruto misal di 10 juta rupiah. Biaya jabatannya yaitu 5% dikali 10 juta rupiah, yaitu hasilnya 500 ribu rupiah. Lalu ke PPh pasal 21, misalnya 1 juta, penghasilan netonya 10 juta dikurang 500 ribu, lalu dikurang 1 juta, yaitu hasilnya 8.500.000 rupiah. Berarti gaji yang diterima adalah 8.500.000 rupiah. Lalu hal yang perlu diperhatikan, tarif progresif pajak, semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarifnya. PTKP menyesuaikan dengan status pernikahan dan tanggungannya.
Perubahan aturan selalu diikuti informasi terbaru. Cara pengisian SPT PPH 21 via DJP online. Pertama, login ke DJP online. Kedua, isi data dan penghasilan. Ketiga, pilih formulir SPT 1770S. Dan masukkan bukti potong penghasilan bruto dan hitung pajak terutang. Kirim laporan dan simpan bukti pelaporan. PPH Pasal 21 adalah bagian penting dari kewajiban perpajakan. Dengan memahami konsep, perhitungan, dan pelaporannya, kita dapat berkontribusi lebih baik kepada negara sekaligus mengelola penghasilan secara bijak. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.